Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat kepada mahasiswa yang telah bergabung dengan Akpitio, Prodi Rekam Medis. Mohon izin saya memperkenalkan diri saya, nama saya Sugeng. Saya adalah saat ini sebagai Ketua DPD Pormiki Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kemudian pada saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarsito. Baik, sebagai awal pertemuan kita pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan peran organisasi profesi perekam medis Pormiki dalam perkembangan pengelolaan rekam medis dan informasi kesehatan. Sebelum saya memberikan pengertian secara lebih luas, barangkali kita akan melihat dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan rekam medis. Jadi definisi operasional dari rekam medis dari Permenkes 269 tahun 2008 adalah berkas yang berisikan catatan, dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, dan juga tindakan serta pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Nah, bagaimana dengan kompetensi perekam medis dalam hal ini? Di sini ada identitas sosial atau identitas pasien. Nah, perekam medis memiliki kompetensi untuk melakukan identifikasi terhadap semua pasien yang datang ke vaskes, ke rumah sakit, atau ke puskesmas, atau ke klinik. Nah, bagaimana ketepatan identifikasi itu adalah merupakan bagian dari tanggung jawab rekam medis. Sehingga Anda, mahasiswa calon PMIK, mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa identitas sosial tersebut betul-betul sesuai dengan identitas yang sebenarnya. Berikutnya ada pemeriksaan, pengobatan, dan juga tindakan. Ini adalah merupakan kompetensi dari PPA, profesional pemberi asuhan. Bisa dokter, bisa perawat, bisa nutrisionis, bisa fisioterapis, bisa juga apoteker dalam hal ini. Nah, kemudian peran kita adalah memastikan bahwa semua tindakan, semua layanan, semua pemeriksaan, semua pengobatan yang dilakukan oleh PPA tadi terdokumentasi di dalam rekam medis. Nah, caranya bagaimana? Tentu saja kita melakukan sebuah analisis agar supaya bisa memastikan bahwa apa yang tadi saya sebutkan betul-betul terdokumentasi di dalam rekam medis. Berikutnya, fungsi rekam medis. Sebagai alat komunikasi, kemudian juga sebagai bukti tertulis dari layanan, kemudian juga bahan analisis dan sebagainya, itu betul-betul sangat diperhatikan. Nah, sekarang pertanyaannya, alat komunikasi buat siapa? Nah, terkait dengan alat komunikasi, maka rekam medis ini bisa dipergunakan untuk komunikasi dari seluruh PPA yang memberikan layanan kepada pasien. Jadi, semua PPA yang memberikan pelayanan harus mendokumentasikan di dalam rekam medis tersebut supaya apa? Supaya hal tersebut bisa dipergunakan sebagai alat komunikasi. Artinya, PPA yang mengelola pasien tadi tidak harus ketemu secara langsung. Jadi, antara dokter dengan perawat, antara perawat dengan bidan, antara perawat dengan fisioterapis, antara perawat dengan apoteker dan sebagainya. Artinya dengan rekam medis tadi maka bisa kemudian dijadikan sebagai alat komunikasi. Kemudian yang berikutnya bukti tertulis. Ya. Jadi semua pelayanan yang diberikan menjadi bukti tertulis, harus dituangkan di dalam, harus didokumentasikan di dalam rekam medis. Kemudian penelitian, ya, peluang untuk penelitian. Ya, nakes, ya, banyak melakukan pengambilan data untuk penelitian. Sumber datanya ya dari rekam medis. Kemudian kaitannya dengan alat bukti. Ya, jadi rekam medis bisa dijadikan alat bukti dalam upaya untuk penegakan keadilan.
Oleh karena itu, perekam medis punya kewajiban memastikan bahwa semua dokumen yang ada di situ adalah merupakan bukti bahwa pelayanan telah dilakukan, ya, pelayanan telah diberikan kepada pasien. Kemudian yang selanjutnya, rekam medis juga bisa dipergunakan sebagai apa? Sebagai dasar untuk menentukan biaya pelayanan. Nah, saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa pada saat ini, ya, pada saat ini sampai dengan kondisi saat ini, di rumah sakit pemerintah itu sekitar 90% pasien itu dengan jaminan BPJS. Artinya yang bayar umum tinggal 10%, kurang bahkan. Karena apa? Karena ada jaminan-jaminan juga yang di luar BPJS. Oleh karena itu, maka sistem pembiayaan yang ada di BPJS itu ya tergantung dari kelengkapan yang ada pada rekam medis. Nah, itulah kira-kira sebagian dari fungsi dari rekam medis sudah saya sampaikan. Ya, ternyata banyak sekali fungsi-fungsi dari rekam medis yang memang harus betul-betul diperhatikan oleh PMIK. Berikut, apa itu PORMIKI? Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. Artinya, ini adalah merupakan kelompok di mana semua PMIK menjadi anggota. PORMIKI adalah organisasi profesi bagi tenaga dan juga peminat di bidang rekam medis dan informasi kesehatan di Indonesia yang dibentuk di Jakarta tanggal 18 Februari tahun 1989. Kemudian PORMIKI telah menjadi anggota IFIMA, International Veterans Health Information Management Association, yang merupakan wadah profesi rekam medis, informasi kesehatan di seluruh dunia dengan nama Indonesian Professional on Medical Record and Health Information Organization. Kemudian apa tujuan PORMIKI? Membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan sistem kesehatan nasional, SKN, karena SKN dasarnya adalah dari semua laporan yang dibuat oleh rumah sakit, vaskes, ya, bisa puskesmas juga, klinik dan sebagainya, kemudian dirangkum menjadi satu sehingga menjadi sebuah sistem. Kemudian mengembangkan ilmu rekam medis dan informasi kesehatan. Berikutnya yang ketiga, memperjuangkan kepentingan profesi bagi para anggotanya. Pada saat anggota tersebut akan ngurus surat tanda registrasi dan juga surat izin kerja. Sekarang visinya apa? Ini ada pada kongres, yang dirumuskan pada kongres di Medan tahun 2018. Menjadi PORMIKI sebagai organisasi profesi yang handal dalam bidang manajemen informasi kesehatan di tingkat internasional tahun 2020. Nah, ini saya sampaikan kepada mahasiswa karena mahasiswa adalah pemimpin masa depan, calon pemimpin di masa depan, maka betul-betul harus memperhatikan apa sih visi yang akan dicapai oleh organisasi ini. Nah, ini di tahun 2025 ternyata harapannya sudah go internasional. Jadi bagaimana kemudian PMIK dalam hal ini mampu go internasional. Banyak hal yang mesti harus dibenahi dan harus dilakukan. Dari sisi pengolahan data, dari sisi menghasilkan informasi dan sebagainya. Kemudian misinya adalah mengembangkan profesi sesuai dengan standar kompetensi, meningkatkan kualitas pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang rekam medis dan informasi kesehatan, meningkatkan kemampuan manajemen dan juga kepemimpinan organisasi, meningkatkan kesejahteraan anggota. Nah, saya ambil yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan anggota kaitannya dengan tadi pengurusan STR dan SIK. Nah, sekarang kalau kaitannya dengan IPTEK bagaimana? Sekarang banyak tantangan terkait dengan penerapan electronic medical record dan seterusnya. Artinya, betul-betul PMIK harus menguasai teknologi. Jadi bagaimana kita ikut menguasai teknologi supaya apa? IPTEK, ya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah saat ini berjalan luar biasa, PMIK tidak ketinggalan. Jadi bagaimana konsep-konsepnya ketika akan membuat electronic medical record dan sebagainya. Kemudian untuk menjadi anggota PORMIKI bagaimana? Hubungi alamat pimpinan Dewan Pimpinan Daerah DPD di kota Anda berada. Mengisi formulir pendaftaran sekarang sudah bisa dengan mengisi web, ya. Setelah diproses akan mendapatkan kartu anggota. Ya, bagi provinsi yang belum memiliki DPD, karena masih ada beberapa provinsi yang belum, ya,
bisa langsung ke DPP. Kemudian keuntungannya apa? Pertama, menambah pengetahuan. Keterlibatan dalam pertemuan, diskusi berkala yang membahas tentang bagaimana kemajuan profesi administrator informasi kesehatan, rekam medis. Kemudian konsultasi pengalaman antar sesama praktisi administrasi kesehatan. Jadi kita ada komunikasinya, ada wadahnya untuk kemudian saling bertukar pikiran dan seterusnya. Mengapa profesi perekam medis harus menjadi anggota? Ya, profesi perekam medis sebaiknya menjadi anggota Polmi karena organisasi ini adalah merupakan satu-satunya wadah komunikasi antar perekam medis dan informasi kesehatan dalam melaksanakan tugas yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian. Saya garis bawahi analisis. Ya. Nah, selama ini memang banyak kegiatan di rumah sakit, di puskesmas dan juga di klinik yang laporannya belum dianalisis. Nah, inilah yang menjadi tantangan masa depan rekam medis agar supaya analisis ini betul-betul dilakukan sehingga apa yang kita hasilkan adalah merupakan informasi yang kualitasnya baik. Kemudian siapa yang berhak menjadi anggota adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga minat dalam melakukan perencanaan, pengolahan data medis, dan juga informasi kesehatan yang meliputi pertama, anggota mahasiswa, yaitu mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan D3 atau D4 rekam medis dan informasi kesehatan. Kemudian anggota biasa adalah profesi rekam medis yang memiliki ijazah D3 atau D4 rekam medis. Ya. Kemudian anggota luar biasa adalah tenaga luar profesi rekam medis dan informasi kesehatan yang berminat mengembangkan manajemen informasi kesehatan. Berikutnya anggota kehormatan, anggota yang termasuk kedua atau ketiga yang telah berjasa mengembangkan manajemen informasi kesehatan. Jadi anggota kehormatan ini adalah merupakan anggota yang memiliki jasa dalam mengembangkan manajemen informasi kesehatan. Mungkin profesinya bisa dokter, bahkan salah satu anggota luar biasa kita, anggota kehormatan kita di DPD adalah seorang guru besar. Beliau pernah jadi ketua DPD dan juga sekaligus pemrakarsa dari pengembangan teknologi informasi di bidang informasi kesehatan. Kemudian pengembangan organisasi, kongresnya sudah 9 kali, terakhir kemarin di tahun 2018 itu di Medan. Nah, 3 tahun sekali, rencananya tahun 2021 ada di Lombok, cuma tidak tahu ini karena pandemi COVID apakah mundur ataukah bisa dilangsungkan juga di tahun 2021. Kemudian ketua umumnya DPP nanti bisa dilihat, yang sekarang menjabat adalah Bapak Teddy Dayat. Beliau adalah perekam medis dari Bandung yang kemudian menjadi ketua umum organisasi profesi ini. Kemudian ini adalah untuk pengurus di DPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dewan pertimbangannya ada Profesor Dr. Sunartini yang tadi saya sebutkan. Kemudian Pak Sisworyanto, ini adalah mantan ketua DPD. Kemudian sekarang yang menjabat ketua DPD adalah saya. Ketua duanya adalah Pak Agung Dwi Saputro dari Rumah Sakit Bethesda. Kemudian sekretaris satunya adalah Bapak Eri Rostianto, itu adalah dari Rumah Sakit Akademik. Kemudian sekretaris yang kedua adalah Ibu Feriana, itu dari Rumah Sakit Grazia. Kemudian bendahara Pak Edi Suprianto, itu dari Rumah Sakit PKU, dan yang terakhir bendahara 2 Ibu Ika Aryadani, ini dari Rumah Sakit Kepolisian, jadi Rumah Sakit Bayangkara. Berikutnya DPD sudah sekitar 30-an provinsi sudah memiliki DPD. Kemudian pelayanan rekam medis perlu saya sampaikan, jadi Anda sebagai mahasiswa nanti kalau misalnya sudah lulus siap-siap bahwa pelayanan rekam medis itu mulai dari pendaftaran pasien, permintaan rekam medis, penyimpanan, assembling itu adalah penataan, kemudian coding, kemudian pengendalian rekam medis, statistik kesehatan, transkrip medis, resume medis, kemudian quality assurance, monitoring sarana sasaran mutu,
kemudian monitoring sistem perjanjian, ya, evaluasi formulir, ya, kemudian juga monitoring terhadap kelengkapan rekam medis. Kemudian jenjang karirnya, seorang profesi yang mengaplikasikan pengetahuan klinis dan informasi, manajemen database, dan juga rekam kesehatan yang berdasarkan kebutuhan peruntaran pelayanan kesehatan dan juga pengambilan keputusan dengan tujuan administrasi dan juga terkait dengan aspek hukum, riset, melakukan identifikasi untuk tren penyakit serta evaluasi dan juga standar mutu pelayanan di pasien. Kemudian 7 kompetensi yang dimiliki adalah pertama profesionalisme yang luhur dan etiko-legal, mawas diri dan pengembangan diri, komunikasi efektif, landasan ilmu biomedis, biostatistik, epidemiologi, manajemen data dan informasi, keterampilan klasifikasi klinis dan juga kodifikasi penyakit dan prosedur klinis, manajemen pelayanan rekam medis. Kemudian kewajiban umum dalam melaksanakan tugas profesi setiap pelaksana rekam medis dan ilmu informasi kesehatan selalu bertindak demi kehormatan dan kemuliaan diri dari profesi dan organisasi Formiki. Jadi kalau misalnya besok Anda sudah lulus, maka harus disumpah sebagai tenaga kesehatan. Berikutnya selalu menjalankan tugas berdasarkan ukuran profesi tertinggi, artinya kita tidak menggunakan yang minimal tetapi yang optimal. Lebih mengutamakan pelayanan diri, pelayanan daripada pendapatan materi, dan juga selalu berusaha memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan Yankes yang bermutu. Selalu menyimpan dan juga menjaga rekam medis, ya, serta informasi yang terkandung di dalamnya sesuai dengan ketentuan prosedur manajemen, ketetapan pimpinan institusi, dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, perlu saya sampaikan, salah satu sumpah yang nanti harus dijalankan oleh PMIK adalah menjaga kerahasiaan informasi, ya, dari yang tidak berhak. Artinya yang mendapatkan informasi adalah hanya orang-orang yang berhak saja. Nah, nanti kriterianya ada, ketentuannya ada. Kemudian perbuatan atau tindakan yang bertentangan adalah menerima ajakan kerjasama seseorang atau organisasi untuk melaksanakan pekerjaan yang menyimpang dari standar profesi yang berlaku. Jadi tidak boleh kemudian demi keuntungan pribadi lantas kemudian kerjasama dengan seseorang yang mungkin saja kemudian merugikan organisasi dan juga melanggar terhadap kerahasiaan informasi. Menyebarluaskan informasi yang terkandung dalam rekam medis yang dapat merusak citra profesi rekam medis, serta menerima imbalan jasa dalam bentuk apapun. Nah, ini tidak boleh karena apa? Ini kaitannya dengan pencegahan korupsi. Berikutnya, kegiatan pengembangan yang dilakukan oleh organisasi profesi, menyelenggarakan pelatihan rekam medis dan juga informasi kesehatan, menyelenggarakan seminar. Nah, ada cerdas cermat rekam medis, ya, ini beberapa lembaga pendidikan sudah mengadakan, ya, tingkat nasional, kemudian juga ada uji kompetensi. Kemudian kegiatan-kegiatan di DPD Formiki Daerah Yogyakarta adalah pertama menjalankan uji kompetensi tingkat provinsi maupun nasional, membantu anggota dalam mengurus STR dan SIK dari surat tanda registrasi dan juga surat izin, ya, kerja, melaksanakan pertemuan berkala antara petugas dan tenaga rekam medis. Jadi kami ada kegiatan sharing, ya, antara anggota dengan pengurus. Mengadakan kegiatan ilmiah, ada seminar, ada pelatihan, workshop, dan sebagainya, yang insya Allah nanti tanggal 18 Oktober kita mengadakan workshop, ya, untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan PMIK. Kemudian credentialing, jadi jangan sampai nanti setelah kerja ternyata degradasi terkait dengan kompetensi yang dimiliki, maka harus ada sebuah proses kredensial supaya memastikan bahwa PMIK tetap memiliki 7 kompetensi secara utuh. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, sedikit gambar, ini adalah waktu kami kongres di Tokyo, ya, kongres internasional dari organisasi profesi. Baik, kepada mahasiswa itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di lain kesempatan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.